Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Akifadityo Wicaksono dengan NIM 008 dari kelas PKO 2025A. Di sini saya akan me- melakukan presentasi untuk tugas literasi digital. Eh, Tugasnya yaitu mencari kasus untuk yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE 5 tahun terakhir. Di sini saya akan dengan judul kasus Indra Kents dan Doni Salmanan, jerat kekayaan cepat di tahun 2022. Ringkasan singkatnya yaitu dua influencer muda yang memamerkan kekayaan dan kemudian ditetapkan tersangka atas dugaan penipuan trading binary option, judi online, dan pencucian uang. Di presentasi ini merangkum ada kronologi, bukti, dampak, dan pelajaran penting. Selanjutnya ada bab yang pertama, Kilau Kekayaan Semu. Jadi Indra Kents yang berumur 25 tahun dan Doni Salmanan yang berumur 23 tahun itu tampil sebagai Crazy Rich di media sosial dengan mobil mewah, jam tangan desainer, dan hunian mewah. Contoh, Doni dilaporkan memberi hadiah besar 100.000 US dollar kepada gamer, tindakan yang memperkuat citra kekayaan instannya. Yang kedua, selanjutnya, eh, yaitu janji manis binary option, binomo dan quotex. Jadi, keduanya itu mengklaim kekayaan berasal dari trading di platform seperti Binomo itu yang diafiliatari Indra Kents dan Quotex yang diafiliatari oleh Doni Salmanan. Nah, mode bisnis memungkinkan taruhan pada pergerakan harga dalam jangka waktu singkat, berisiko, dan seringkali tidak transparan. Selanjutnya, kekayaan yang menipu. Jadi, kolase visual menegaskan kontras antara citra glamour dan dugaan praktik yang merugikan korban. Selanjutnya, ada pembongkaran korban dan laporan. Jadi di sini terdapat puluhan korban, sejumlah pengguna melaporkan kehilangan dana dalam jumlah besar setelah mengikuti saran atau menggunakan akun terkait yang disponsori oleh Indra Kents dan Doni Salmanan tadi. Nah, di sini ada kerugian terlapor. Nah, 14 korban melaporkan kerugian atas Indra Kents yang mencapai lebih dari 25 miliar. Itu sangat banyak. Untuk satu korbannya lebih dari 1 miliar ya di sini. Untuk status hukumnya kedua pria tersebut yaitu Doni Salmanan dan Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan berkedok trading, perjudian online, dan pencucian uang. Selanjutnya, aset disita dan berkas dikembalikan. Nah, di sini memblokir rekening, polisi memblokir rekening dan menyita aset sebagai bagian dari penyelidikan. Asetnya Indra disita senilai 43,5 miliar dengan total terdata sekitar 100 miliar. Sedangkan Doni Salmanan disita senilai 8,25 juta US dollar atau sekitar 118 miliar. Nah, di sini pada bulan Mei 2022 berkas perkara dikembalikan ke Bareskrim karena belum lengkap secara formil dan material.
menunda. Jadi untuk di sini menunda proses penuntutan sementara bukti dilengkapi. Selanjutnya, investasi bodong, resiko dan tanda bahaya. Visual menggambarkan label peringatan pada aplikasi trading yang diduga tidak jujur. Jadi pesannya itu berhati-hati terhadap janji keuntungan yang instan. Selanjutnya, yang bab yang ketiga, ada dampak dan tuntutan restitusi. Jadi yang pertama itu tekanan publik, korban dan masyarakat menuntut pengembalian aset untuk memulihkan kerugian. Selanjutnya, yang kedua ada penyelidikan meluas. Kasus, jadi kasus ini menyeret nama-nama orang lain. Jadi misalnya pengusaha yang diperiksa yang terkait asal-usul barang mewah. Contohnya eh, ada orang si Indra Kents itu menyeret usaha pengusaha yang kaya raya gitu. Kemudian pengusaha tersebut ikut terseret ke dalam kasus yang diterimanya. Selanjutnya, mengapa masih banyak yang tertipu? Nah, di sini ternyata banyak juga yang tertipu dari kasus kedua, dari kedua kasus tersebut, yakni eh, Quotex dan juga hmm, Binomo tadi. Di sini mengapa kok masih banyak yang tertipu? Jadi yang pertama itu daya tarik kekayaan cepat dan gaya hidup mewah yang dipamerkan influencer. Jadi kan kedua orang tadi itu memamerkan kekayaan. Nah, eh, dia bilang kalau kekayaan itu dia dapat dari binomo dan quotex tadi. Jadi banyak yang tertarik karena mungkin kebanyakan em, mau yang kaya secara instan dan cepat gitu ya. Selanjutnya ada rendahnya literasi finansial. Jadi banyak calon investor tidak mengenal mekanisme resiko trading berbasis taruhan waktu singkat. Jadi gini, mungkin yang terkena yang tertipu itu kurang literasi, ya. Jadi tidak sharing dulu terkait binomo dan juga quotex. Jadi langsung ngikut aja terus terkena penipuannya Doni Salmanan dan Indra Kents. Selanjutnya, yang ketiga ada desain platform yang mendorong pengguna terus bermain dan kehilangan modal. Jadi mungkin desain platformnya itu yang mendorong pengguna atau kayak dapat menarik si pengguna itu terus bermain terus dan akhirnya kehilangan modal. Selanjutnya ada peringatan dan pelajaran di tahun 2022. Yang pertama itu ada hati-hati janji cepat kaya. Jadi selalu skeptis terhadap klaim keuntungan tinggi tanpa bukti transparan. Jadi kalau ada kasus yang ada iming-iming yang kayaknya itu instan atau cepat itu hati-hati lebih baik sharing-sharing dulu terkait eh, janji tersebut atau cara yang sharing-sharing dari janji tersebut atau platform tersebut. Kemudian yang kedua ada periksa legalitas platform. Di sini yaitu verifikasi izin, regulasi dan reputasi sebelum menaruh dana. Jadi harus periksa dulu legalitas platformnya
berupa verifikasi izin, regulasi, dan revisi sebelum dana di platform tersebut. Yang ketiga ada literasi finansial, yaitu pendidikan investasi penting untuk mencegah korban baru. Jadi eh, sering-sering sharing sebelum eh, langsung mengikut ke yang instan, kayaknya instan tadi. Selanjutnya ada tindakan penegak hukum, yaitu percepat penyidikan dan pemulihan aset krusial untuk keadilan bagi korban. Eh, jadi catatannya semakin besar keuntungan yang dijanjikan, semakin besar pula resikonya. Gunakan ini sebagai prinsip dasar sebelum berinvestasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.